warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, sebulan full ya, penuh, sehat, selamat semuanya. Oke, kembali lagi dengan saya yang tidak asing ini. Perkenalkan kembali, nama saya Wiwik. Saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya pelajari, yang diharapkan nanti ke depannya ini menjadi pembelajaran buat diri saya khususnya, dan buat teman-teman umumnya yang menonton video ini gitu. Oke. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sharing berkaitan dengan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan atau konsumen. Mungkin teman-teman pernah dengar ada istilah bahwasanya marketing itu bukan menjual produk tapi menjual service. Ayo, pernah dengar nggak? Pasti pernah dengar ya kan? Ya. Jadi kenapa marketing itu menjual service? Ada yang bilang seperti itu, padahal jelas-jelas kita menjual produk. Ya. Kalau kita hanya menjual produk, jual, ada yang beli, kelar sampai di situ. Tapi kalau kita menjual servis, ketika kita jual produknya, servis kita bagus, otomatis konsumen tersebut bisa jadi akan membeli kembali kepada kita, dan bisa jadi juga dia akan menyebarkan informasi-informasi positif tentang marketing tersebut, dan pada akhirnya orang-orang di luar sana itu akan melakukan pembelian kepada marketing tersebut. Karena apa? Karena marketing tersebut citranya sudah baik gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar the power of mouth gitu ya, atau the word of mouth gitu. The word of mouth itu adalah salah satu strategi marketing gitu. Nah, kekuatan mau menyebarkan informasi dari orang ke orang, apalagi orangnya terpercaya gitu kan. Nah, itu tuh bisa lebih lebih nyampe, lebih cepat nyampe, dan lebih terpercaya gitu dibandingkan hanya ngeliat dari media sosial, atau dibandingkan juga dari datang dapat flyers, brosur gitu kan. The power of mouth itu menurut saya itu adalah salah satu strategi yang marketing yang paling ampuh, top marakotop pokoknya ya. Jadi seperti yang kita tahu gitu, jadi salah satu hal yang harus diprioritaskan dalam dunia bisnis itu kan adalah menjaga hubungan yang baik ya dengan pelanggan gitu, atau dengan konsumen. Nah, kita bisa mendapatkan pelanggan yang loyalitas dengan menerapkan cara membangun hubungan yang baik nih dengan konsumen gitu. Produk yang dijual bisa menjadi sia-sia jika usaha kita dalam menjual produk tersebut itu tidak ada yang menyukai dan mengetahui keberadaan produk di pasaran gitu. Itulah alasannya menjaga hubungan yang baik dengan konsumen itu dibutuhkan dan menjadi sebuah keharusan pelaku bisnis. Nah, hal itu dibutuhkan untuk menjadikan pelanggan lebih loyal kepada bisnis kita gitu. Menerapkan cara membangun hubungan yang baik pun terus dilakukan untuk mengembangkan bisnis karya yang lebih baik gitu. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, hubungan itu apa sih gitu ya. Hubungan itu adalah proses interaksi antara dua pihak yang terus berkesinambungan gitu. Jadi tidak hanya tentang pasangan, keluarga, namun juga tentang perusahaan dan konsumen gitu. Nah, mengelola hubungan yang baik dengan perusahaan dan konsumen itu dapat dilakukan melalui customer service, media sosial, dan aktivitas marketing lainnya. Pada hal ini, tujuan pemeliharaan hubungan dengan konsumen adalah untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan menguntungkan menguntungkan dengan pelanggan gitu. Oke, jadi berikut ada beberapa tips dan cara untuk membangun dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen atau pelanggan. Yang pertama, itu adalah memenuhi harapan konsumen gitu. Setiap konsumen pada umumnya mengharapkan suatu hal yang hebat pada layanan atau produk yang kita tawarkan. Nah, kita bisa menyiasati hal itu gitu dengan mengembangkan produk atau layanannya. Contohnya ketika kita misalkan dalam produk kita atau rumah yang kita jual itu ada masalah gitu, rusak atau apa gitu. Nah, maka kita sebagai seorang marketing kita harus lebih sigap, lebih satset sekarangnya gitu ya. Maka segeralah kita perbaiki nih masalahnya supaya pelanggan ini atau konsumen ini tidak kecewa gitu.
Selain itu juga pastikan bahwa kita itu memberikan pelayanan yang ramah ya. Walaupun kita lagi capek, kesel, marah, ya kita harus tetap ramah gitu untuk pelanggan gitu. Jadi hal ini bisa dilakukan upaya pelanggan tetap ingin melakukan repurchase produk kita di kemudian hari tentunya. Lalu yang kedua itu adalah melakukan komunikasi secara intens. Nah, pelanggan tidak akan merasa senang dengan perusahaan yang memakai komunikasi satu arah aja. Nah, mereka akan lebih senang apabila diajak komunikasi secara langsung. Dan kita bisa melibatkan customer service dalam hal menanggapi pelanggan yang menyampaikan keluhannya gitu. Jadi pastikan juga bahwa setiap saran dan keluhan dari konsumen ini langsung dijawab dengan cepat, tepat supaya dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Yang ketiga ini adalah meminta pelanggan untuk memberikan feedbacknya gitu. Feedback atau umpan balik yang dimaksud di sini adalah berupa saran atau kritik dari konsumen terkait produk kita. Menurut Broadly, kita dapat meminta feedback dari konsumen itu melalui dua cara, yaitu adalah ulasan online dan survei. Nah, kita ini bisa memakai berbagai jenis tools seperti Google Form, SurveyMonkey dan sebagainya untuk membuat survei online gitu. Kalau kita mungkin ya selain cara-cara yang tadi bisa ditanyakan langsung, entah lewat WA kayak gitu. Nah, kita juga dapat memberi pertanyaan yang mengarah ke meminta feedback dari pelanggan. Jadi nggak mesti harus pakai Google Form sih sebenarnya gitu. Tapi kita juga bisa meminta langsung feedback untuk konsumen gitu. Selain itu juga kita bisa meminta melalui ulasan online gitu ya. Kan biasanya di website itu ada media sosial perusahaan juga ada gitu. Jadi pelanggan sendiri biasanya ya suka berkomentar gitu. Yang keempat itu adalah memberikan penghargaan gitu. Konsumen lama tentu ingin suatu penghargaan atas loyalitasnya kepada produk kita gitu. Tidak ada salahnya gitu ya jika kita itu memberikan penghargaan seperti diskon atau fee ambassador gitu, karena mungkin pelanggan kita sudah membawa teman-temannya, sanak keluarga, sanak saudara gitu untuk memberikan merekomendasikan produk-produknya melalui kita gitu. Yang kelima itu adalah aktif di media sosial. Cara membangun hubungan baik dengan konsumen itu salah satunya adalah aktif menggunakan media sosial seperti mungkin Twitter, Instagram, Facebook dan lain sebagainya gitu. Gunakan media sosial tersebut sebagai sarana melakukan komunikasi dua arah gitu dengan konsumen gitu. Kalau di saya biasanya ada beberapa yang konsumen itu berteman di Instagram dan Facebook gitu, dan ketika konsumen tersebut sedang update status atau apa, ya kita bisa mengucapkan, misalkan konsumen tersebut sedang ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun gitu. Kalau lihat dari status WA, lihat dari status Facebook mungkin. Pokoknya yang paling penting itu adalah kita tidak memutus tali silaturahmi gitu ya. Jadi yang penting adalah service, itu yang paling penting. Itu saja dari saya. Sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.